Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang bab 11 yaitu anggaran fleksibel dan analisis overhead. Di kelompok 4 itu sendiri ada 8 anggota. Yang pertama ada Ruri Maulidia Rahma, yang kedua ada Meisha Sherlianti, ketiga Yohana Erlin, yang keempat ada Tarisa Arnelia Syabila, yang kelima Aulia Herani Syafitri, yang keenam Anandia Ayu Maheswari, yang ketujuh Tika Tri Aprilia, dan yang terakhir Oktav Yorika Aulia Putri. Dalam presentasi kali ini, kami membagi materi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menggunakan anggaran untuk evaluasi kerja, yang kedua analisis overhead variabel, yang ketiga analisis overhead tetap, dan yang keempat penganggaran berbasis aktivitas. Menggunakan anggaran untuk evaluasi kerja. Anggaran statis dan anggaran fleksibel. Sebuah laporan kinerja atau performance report membandingkan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan. Terdapat dua cara untuk melakukan perbandingan tersebut. Yang pertama, membandingkan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas yang dianggarkan. Dan yang kedua, membandingkan antara biaya aktual dan tingkat aktivitas aktual. Selanjutnya, ada hubungan antara varian anggaran statis dan fleksibel untuk kuantitas yang diproduksi aktual. Pada tampilan 11.1, hubungan antara angka aktual dan unit yang diproduksi yaitu 10.000 dan dua tipe anggaran. Anggaran statis membandingkan antara biaya aktual produksi 10.000 unit dan biaya yang dianggarkan untuk produksi 8.000 unit. Di sisi lain, anggaran fleksibel membandingkan antara biaya aktual untuk produksi 10.000 unit dan biaya yang dianggarkan untuk produksi 10.000 unit. Perbandingan ini merupakan perbandingan yang jauh lebih bermanfaat. Anggaran statis dan laporan kinerja. Anggaran statis atau static budget adalah anggaran yang disusun di awal periode berdasarkan tingkat aktivitas tertentu. Umumnya, anggaran induk disusun untuk tingkat aktivitas tertentu. Oleh karena itu, cara menyusun laporan kinerja adalah membandingkan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan induk. Dapat dilihat pada cornerstone 11.1 penyusunan laporan kinerja berdasarkan anggaran statis. Mengapa para manajer biasanya menggunakan anggaran statis untuk membandingkan antara hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan? Informasi yang didapat yaitu hubungan dari anggaran induk dan data aktual untuk triwulan 1. Produksi yang dianggarkan untuk triwulan 1 yaitu 1060 unit. Bahan baku 1 kaos polos dengan biaya $3, 5 ons tinta dengan biaya $0,2. Tenaga kerja 0,12 jam dengan biaya $10. Overhead variabel yaitu pemeliharaan 0,12 jam dengan biaya $3,75. Listrik 0,12 jam dengan biaya 1,25. Overhead tetap tempat penyimpanan dengan biaya $1.200 per triwulan, penyusutan $600 per triwulan. Untuk data aktual produksi yaitu 1.200 unit, biaya bahan baku $4.830, biaya tenaga kerja $1.500, biaya pemeliharaan $535, biaya listrik $170, ruang penyimpanan $1.050, dan penyusutan $600. Yang diminta susunan laporan kinerja dengan menggunakan anggaran berdasarkan produksi yang diharapkan. Laporan kinerja berisi data aktual, biaya yang dianggarkan, dan varian. Varian merupakan selisih antara biaya aktual dikurangi dengan biaya yang dianggarkan. Pada unit yang diproduksi, unit aktual yaitu sebesar 1.200 dan yang dianggarkan 1.060 dengan varian 140 dan terdapat huruf F yaitu variannya berarti menguntungkan. Selanjutnya biaya bahan baku langsung. Pada biaya aktual sebesar 4.830
dan pada anggaran sebesar 4.240 yang didapat dari unit yang dianggarkan dikali biaya kaos ditambah biaya tinta, yaitu 1.060 dikali $3 ditambah 5 ons kali $0,2. Dan variannya didapat $590. Dan terdapat huruf U yang berarti variannya tidak menguntungkan. Pada biaya tenaga kerja langsung, pada aktual $1.500 dan pada anggaran sebesar $1.272 yang didapat dari unit yang dianggarkan dikali jumlah jam tenaga kerja langsung dikali biaya per jam, yaitu 1.060 dikali 0,12 dikali $10 dan didapat varian sebesar $228. Selanjutnya pemeliharaan pada aktual $535 dan yang dianggarkan $470 yang didapat dari unit yang dianggarkan dikali jumlah jam tenaga kerja dikali tarif pemeliharaan, sehingga didapat 1.060 dikali 0,12 dikali $3,75 dan variannya didapat $58. Pada listrik, biaya aktualnya yaitu $170, biaya anggarannya yaitu $159 yang didapat dari unit yang dianggarkan dikali jumlah tenaga kerja langsung dikali tarif listrik, sehingga 1.060 dikali 0,12 dikali $1,25 dan didapat variannya itu $11. Pada tempat penyimpanan, biaya aktual yaitu $1.050 dan biaya yang dianggarkan $1.200, sehingga varian yang didapatkan yaitu $150. Pada penyusutan, pada biaya aktual yaitu $600 dan biaya yang dianggarkan $600, sehingga variannya yang didapat yaitu 0. Sehingga jika ditotal pada biaya aktual didapat $8.685 pada biaya yang dianggarkan sebesar $7.948 dan varian sebesar $737. Anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel atau flexible budget memudahkan perusahaan dalam menghitung biaya yang diharapkan untuk sejumlah tingkat aktivitas. Poin penting dari anggaran fleksibel adalah pengetahuan mengenai biaya tetap dan variabel. Terdapat dua jenis anggaran fleksibel, yaitu sebelum kejadian, yaitu anggaran fleksibel menyajikan hasil-hasil yang diperkirakan untuk sejumlah aktivitas, dan setelah kejadian, yaitu anggaran fleksibel berdasarkan tingkat aktivitas aktual. Menyusun anggaran produksi fleksibel sebelum kejadian. Cornerstone 11.2. Mengapa tipe anggaran fleksibel ini memudahkan para manajer dalam menentukan pengaruh dari berbagai tingkat output terhadap biaya? Informasi tingkat output 1.000, 1.200, dan 1.400. Bahan baku 1 kaos polos $3, 5 ons tinta $0,20, tenaga kerja 0,12 jam $10, overhead variabel FOH pemeliharaan 0,12 jam $3,75, listrik 0,12 $1,25, overhead tetap FOH tempat penyimpanan $1.200 per triwulan, penyusutan $600 per triwulan. Diminta susunlah anggaran untuk tingkat output 1.000, 1.200, dan 1.400. Di berikut ini anggaran untuk tingkat output 1.000, 1.200, dan 1.400. Untuk total biaya variabel anggaran 1.000 yaitu $5.800, untuk 1.200
$6.960, untuk 1.400 $8.120, dan total biaya produksinya adalah untuk 1.000 $7.600, 1.200 $8.760, dan 1.400 $9.920. Penyusunan laporan kinerja menggunakan anggaran fleksibel. Cornerstone 11.3. Mengapa tipe anggaran fleksibel ini memudahkan para manajer dalam menentukan pengaruh dari berbagai tingkat output terhadap biaya? Informasi untuk biaya aktual total $8.685. Untuk biaya yang dianggarkan total $7.948. Diminta susunlah laporan kinerja dengan menggunakan biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual. Jadi berikut ini laporan kinerja dengan menggunakan biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual. Unit yang diproduksi untuk biaya aktual 1.200, biaya yang dianggarkan 1.200, dan variannya 0. Setelah ditambahkan dengan FOH, total biaya variabel untuk biaya aktual 1.200 yaitu $7.035, dan untuk biaya yang dianggarkan 1.200, total biaya variabelnya $6.960, untuk variannya $75. Lalu setelah ditambahkan FOH, total biaya produksi untuk biaya aktual 1.200 menjadi $8.685. Untuk biaya yang dianggarkan 1.200, $8.760, dan variannya menjadi minus $75. Analisis overhead variabel. Total varian variabel, perbandingan varian pengeluaran overhead variabel dengan varian harga bahan baku dan tenaga kerja, tanggung jawab atas varian overhead variabel, tanggung jawab atas varian efisiensi overhead variabel, dan laporan kinerja. Analisis overhead variabel. Total varian untuk bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibagi menjadi varian harga dan efisiensi. Dalam sistem yang standar, total varian overhead atau selisih antara overhead yang diterapkan dan overhead aktual juga dibagi menjadi beberapa komponen varian. Dua varian digunakan untuk menghitung masing-masing kategori tersebut. Pertama, varian overhead variabel dibagi menjadi dua, yaitu varian pengeluaran overhead variabel, variable overhead spending variance, dan varian efisiensi overhead variabel, variable overhead efficiency variance. Yang kedua, varian overhead tetap dibagi menjadi dua, yaitu varian pengeluaran overhead tetap, fixed overhead spending variance, dan varian volume overhead tetap, fixed overhead volume variance. Singkatan umum. FOH sama dengan overhead tetap, VOH sama dengan overhead variable, AH sama dengan jam tenaga kerja langsung aktual, SH sama dengan jam tenaga kerja langsung standar yang seharusnya dikeluarkan untuk unit yang diproduksi aktual. AFOR sama dengan tarif overhead variabel aktual, SVOR tarif overhead variabel standar. Total varian overhead variable. Total varian overhead variable adalah selisih antara overhead variabel aktual dan overhead variabel yang ditetapkan.
Overhead variable atau VOH diterapkan dengan menggunakan jam kerja yang diperbolehkan oleh sistem biaya standar. Overhead tetap yang diterapkan sama dengan jam tenaga kerja langsung standar dikali SVOR atau tarif overhead variabel standar. Total varian overhead sama dengan overhead tetap aktual dikurangi overhead tetap diterapkan. Menghitung total varian overhead variabel. Total varian overhead memperlihatkan kepada manajer selisih antara jumlah pengeluaran aktual atas komponen overhead variabel dan jumlah yang seharusnya dikeluarkan. Total varian overhead variabel menggabungkan pengaruh dari selisih harga komponen overhead dan penggunaan jam tenaga kerja langsung yang biasanya digunakan untuk melaksanakan overhead. Informasi tarif overhead variabel standar atau SVOR sebesar $5 per jam tenaga kerja langsung. Tarif overhead variabel aktual atau AFOR sebesar $705. Jam standar yang diperkenankan per unit 0,12 jam. Jumlah jam kerja aktual atau AH 150 jam. Produksi aktual sebesar 1.200 unit. Yang diminta, hitunglah tarif overhead variabel aktual dan total varian overhead variabel. Solusi. Yang pertama, tarif overhead variabel aktual sama dengan biaya overhead variabel aktual per jam tenaga kerja langsung aktual. Sama dengan $705 per 150 jam. Sama dengan hasilnya $4,7. Nomor 2. Overhead variabel aktual sebesar $705 dikurangi overhead variabel yang diterapkan sebesar $720. Jadi, total varian overhead variabelnya sebesar minus $15. Varian pengeluaran overhead variabel. Mengukur pengaruh gabungan dari selisih antara overhead variabel aktual atau AVOR dan tarif variabel standar atau SVOR. Tarif overhead variabel aktual sama dengan overhead variabel aktual per jam aktual. Varian pengeluaran overhead variabel sama dengan jam tenaga kerja langsung aktual dikali tarif overhead variabel aktual dikurangi jam tenaga kerja langsung aktual dikurangi tarif overhead variabel standar dikali tarif overhead variabel aktual dikurangi tarif overhead variabel standar dikali jam tenaga kerja langsung aktual. Varian efisiensi overhead variabel mengukur perubahan biaya overhead variabel aktual atau VOH yang terjadi karena penggunaan yang efisien atau tidak efisien dari tenaga kerja langsung. Varian efisiensi overhead variabel sama dengan jam tenaga kerja langsung aktual dikurangi jam tenaga kerja langsung standar dikali tarif overhead variabel standar. Menghitung varian overhead tetap, pendekatan kolom dan formula. Total varian overhead variabel dapat dibagi menjadi varian pengeluaran overhead variabel dan varian volume overhead variabel. Pemahaman mengenai kedua varian tersebut akan membantu manajer dalam menentukan langkah jika ada yang tepat dapat dilakukan untuk memperbaiki varian yang nilainya besar. Informasi. Tarif overhead variabel standar sebesar $5 per jam tenaga kerja langsung.
tarif overhead variabel aktual sebesar $4,7, jumlah jam kerja aktual sebesar 150 jam, jumlah kaos yang diproduksi sebesar 1.200 unit, jam yang diperkenankan untuk produksi sebesar 144 jam. Yang diminta, hitunglah varian pengeluaran overhead variabel dan varian volume overhead variabel. Berikut merupakan solusi dari pendekatan kolom. Berikut merupakan solusi dari pendekatan formula. Varian pengeluaran overhead tetap sama dengan dalam kurung AVOR dikurang SVOR tutup kurung dikali AH sama dengan $4,70 dikurang $5 dikali 150 sama dengan $45 F. Varian volume overhead tetap adalah AH dikurang SH dikali SVOR sama dengan 150 dikurang 144 dikali $5 sama dengan $30 U. Perbandingan varian pengeluaran overhead variabel dengan varian harga bahan baku dan tenaga kerja. Overhead variabel bukan merupakan input tunggal, tetapi dibentuk dari sejumlah komponen seperti bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, listrik, pemeliharaan, dan sebagainya. Tarif overhead variabel standar mewakili biaya tertimbang per jam tenaga kerja langsung yang seharusnya dikeluarkan untuk semua komponen overhead variabel. Penyebab varian pengeluaran overhead variabel mengalami kenaikan adalah harga untuk setiap komponen variabel mengalami peningkatan atau penurunan. Penyebab kedua terjadinya varian pengeluaran overhead variabel adalah penggunaan komponen yang membentuk overhead variabel. Tanggung jawab atas varian pengeluaran overhead variabel. Perubahan harga komponen overhead variabel sulit untuk dikendalikan oleh penyelia. Apabila perubahan harga kecil, maka varian pengeluaran berkaitan dengan permasalahan efisiensi penggunaan overhead dalam produksi. Tanggung jawab atas varian efisiensi overhead variabel. Secara langsung, varian efisiensi overhead variabel terkait dengan varian penggunaan. Pengukuran ini tergantung kepada validitas hubungan antara biaya overhead variabel dan jam tenaga kerja langsung. Laporan kinerja atas varian pengeluaran dan efisiensi overhead variabel sesuai Cornerstone 11.6. Laporan ini memudahkan para manajer untuk mengetahui selisih antara overhead aktual dan yang dianggarkan berdasarkan komponen demi komponen. Laporan ini memberikan kemampuan pengendalian yang lebih besar kepada manajer. Diminta susunlah laporan kinerja yang memperlihatkan varian atas dasar komponen demi komponen. Solusi untuk Cornerstone 11.6. Dalam penyusunan laporan kinerja yang memperlihatkan varian atas dasar komponen demi komponen. Dapat dibuat laporan kinerja untuk triwulan yang berakhir pada 31 Maret. Dalam cakupannya, sesuai data yang tersedia yaitu ada formula biaya, biaya aktual, jam aktual, varian pengeluaran, jam standar, dan varian efisiensi. Untuk mencari hasil dari setiap komponen tersebut dapat dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yaitu A. Formula biaya merupakan per jam tenaga kerja langsung. B. Jam aktual dapat dihitung dengan menggunakan formula biaya dikalikan dengan 150 jam berdasarkan data sebelumnya. C. Varian pengeluaran dihitung menggunakan biaya aktual dikurangi anggaran untuk jam aktual. D. Jam standar dihitung dengan menggunakan formula biaya dikalikan 144 jam atau tingkat aktivitas. E. Varian efisiensi dapat dihitung menggunakan formula anggaran untuk jam aktual dikurangi anggaran untuk jam standar. Masing-masing cakupan tersebut dihitung untuk overhead variabel, yaitu untuk biaya pemeliharaan dan biaya listrik. Kemudian dijumlahkan dan ditotalkan akan dapat hasilnya. 3. Analisis overhead tetap yang mencakup total varian tetap,
Perbandingan varian pengeluaran overhead tetap dengan varian harga bahan baku dan tenaga kerja, tanggung jawab atas varian overhead tetap, tanggung jawab atas varian efisiensi overhead tetap, dan laporan kinerja. Biaya overhead tetap merupakan biaya kapasitas yang diperoleh pada awal sebelum penggunaan. Harus ada pemisahan antara tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Tarif overhead variabel tidak berubah walaupun jumlah unit yang diproduksi dan jam tenaga kerja langsungnya berubah. Sedangkan tarif overhead tetap berubah saat tingkat produksi berubah. Perusahaan biasanya menggunakan kapasitas praktis untuk menentukan jumlah jam tenaga kerja langsung sebagai penyebut tarif overhead tetap. Di sini ada contoh, misalkan Coolio memproduksi 1.500 kaos per triwulan dengan kondisi operasi efisien, total biaya tetap 1.800 per triwulan, maka kapasitas praktis dalam jam standar atau SHP dapat dihitung sebagai berikut. Standar kapasitas praktis sama dengan SHP sama dengan 0,12 dikali 1.500 sama dengan 180 jam. Dan SFOR sama dengan biaya overhead tetap yang dianggarkan dibagi dengan kapasitas praktis sama dengan 1.800 dibagi 180 sama dengan 10 per jam tenaga kerja langsung. Total varian overhead tetap. Total varian overhead tetap merupakan selisih antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang diterapkan. Overhead tetap yang diterapkan dapat diperoleh dengan cara mengalihkan antara tarif overhead tetap standar atau SFOR dan jam standar yang diperkenankan atas output aktual atau SH. Rumusnya adalah overhead tetap yang diterapkan sama dengan SH dikali dengan SFOR, dan total varian overhead tetap sama dengan overhead tetap aktual dikurangi dengan overhead tetap yang diterapkan. Menghitung total varian overhead tetap. Di sini ada contoh yaitu latihan Cornerstone 11.7. Mengapa? Total varian overhead tetap memperlihatkan kepada manajer selisih antara jumlah pengeluaran aktual atas komponen overhead tetap dan jumlah yang seharusnya dikeluarkan. Dari total varian overhead tetap, manajer mendapatkan tinjauan awal mengenai permasalahan yang dapat terjadi. Informasi yang tercakup adalah yang pertama ada tarif overhead tetap standar atau SFOR yaitu $10 per jam tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya overhead tetap aktual atau FOR sama dengan $1.650. Yang ketiga adalah jam standar yang diperkenankan per unit sama dengan 0,12 jam. Yang keempat adalah produksi aktual sama dengan 1.200 unit. Diminta hitunglah jam standar untuk yang diproduksi aktual, total overhead tetap yang diterapkan, dan total varian overhead tetap. Solusi untuk latihan Cornerstone 11.7 yaitu yang pertama untuk menghitung jam standar untuk yang diproduksi aktual, yaitu SH sama dengan unit aktual dikali jam standar yang diperkenankan per unit sama dengan 1.200 unit dikali 0,12 jam, yaitu 144 jam. Yang kedua, untuk menghitung total overhead tetap yang diterapkan sama dengan overhead tetap yang diterapkan sama dengan SH dikali SFOR yaitu 144 dikali dengan $10 yaitu $1.440. Yang ketiga, untuk menghitung total varian overhead tetap dengan cara biaya overhead tetap aktual dikurangi dengan overhead tetap yang diterapkan yaitu $1.650 dikurangi dengan $1.440 didapatkan totalnya yaitu $210. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Tika Tri Aprilia. Varian pengeluaran overhead tetap. Varian pengeluaran overhead tetap didefinisikan sebagai selisih antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang dianggarkan. Rumusnya varian pengeluaran overhead tetap yaitu overhead tetap aktual dikurang dengan overhead tetap yang dianggarkan. Lalu varian volume overhead tetap. Varian volume overhead tetap adalah sebagai selisih antara overhead tetap yang dianggarkan dan overhead tetap yang diterapkan. Rumusnya varian volume overhead tetap yaitu
overhead yang dianggarkan dikurang overhead tetap yang diterapkan. Lalu varian volume mengukur pengaruh dari output yang berbeda dari output yang digunakan pada awal tahun untuk menghitung tarif overhead tetap standar yang ditentukan sebelumnya. Menghitung varian overhead tetap, pendekatan kolom dan formula. Cornerstone 11.8. Total varian overhead tetap dapat dibagi menjadi varian pengeluaran overhead tetap dan varian volume overhead tetap. Pemahaman mengenai kedua varian tersebut akan membantu manajer dalam menentukan langkah. Jika ada yang dapat dilakukan untuk memperbaiki varian yang nilainya besar. Formasi overhead tetap aktual sebesar $1.650. Tarif overhead tetap standar $10 per jam tenaga kerja langsung. Overhead tetap yang dianggarkan $1.800. Jumlah kaos yang diproduksi 1.200 unit. Jam yang diperkenankan untuk produksi 144 jam. Berikut solusi dengan menggunakan pendekatan kolom. Berikut solusi dengan pendekatan formula. Varian pengeluaran overhead tetap sama dengan overhead tetap aktual dikurang overhead tetap yang dianggarkan. Hasilnya sebesar $150. Lalu varian volume overhead tetap yaitu overhead tetap yang dianggarkan dikurang dengan overhead tetap yang diterapkan. Hasilnya sebesar $360. Tanggung jawab atas varian pengeluaran overhead tetap. Overhead terdiri atas komponen-komponen seperti gaji, pajak, dan asuransi. Banyak komponen overhead tetap yang tidak dapat diubah dalam jangka pendek. Konsekuensinya, pengendalian biaya overhead tetap sering berada di luar kemampuan manajemen. Analisis varian pengeluaran overhead tetap. Bagian overhead tetap dalam Cornerstone 11.3 menyediakan laporan tersebut. Laporan tersebut mengemukakan bahwa varian pengeluaran overhead tetap ternyata tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Biaya yang dibelanjakan untuk groundskeeping sedikit lebih rendah daripada yang diperkirakan. Semua varian pengeluaran disebabkan oleh satu komponen, karena nilai lebih dari 10% dari anggaran. Komponen tersebut harus diperiksa. Tanggung jawab atas varian volume overhead tetap. Asumsi bahwa varian volume mengukur pemanfaatan kapasitas menunjukkan bahwa secara umum tanggung jawab terhadap varian volume seharusnya dibebankan kepada departemen produksi. Terkadang, varian volume secara signifikan dapat disebabkan oleh beberapa faktor di luar kendali bagian produksi. Analisis varian volume overhead tetap. Varian volume terjadi karena overhead tetap diperlakukan sebagai biaya variabel, padahal biaya tetap tidak dapat berubah saat aktivitas berubah, seperti yang diperhitungkan dalam tarif overhead tetap yang ditentukan sebelumnya. Penganggaran berbasis aktivitas. Anggaran aktivitas statis. Dengan adanya asumsi bahwa perhitungan biaya berbasis aktivitas yang telah diterapkan, maka fokus utamanya adalah dengan memperkirakan beban kerja untuk setiap aktivitas dan menentukan sumber daya yang diperlukan untuk beban kerja tersebut. Beban kerja setiap aktivitas harus ditetapkan untuk mendukung aktivitas penjualan dan produksi yang diharapkan di periode yang akan datang. Perbedaan utama antara penganggaran tradisional dengan berbasis aktivitas ditemukan pada kelompok overhead dan penjualan serta administrasi. Di pendekatan tradisional, anggaran dalam kelompok biaya dirincikan oleh kelompok biaya, sedangkan di berbasis aktivitas menentukan dengan aktivitas overhead, penjualan, dan administrasi. Dapat dilihat pada Cornerstone 11.9 penyusunan anggaran aktivitas statis untuk sebuah aktivitas. Mengapa anggaran statis untuk aktivitas biasanya digunakan oleh para manajer untuk mendapatkan gambaran awal mengenai apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan perencanaan atau tidak. Informasi yang didapat: permintaan atas order pembelian berdasarkan kebutuhan bahan baku sebesar 15.000. Sumber daya yang diperlukan 5 petugas pembelian.
Setiap tugas mampu memproses 3.000 order pembelian per tahunnya. Gaji setiap petugas sebesar 40.000 per tahun. Perlengkapan seperti kertas, perangko, amplop, dan lain-lain diperkirakan memerlukan biaya sebesar $1 per order pembelian. Meja kerja dan komputer, penyusutannya per tahun sebesar $5.000. Ruang kerja, sewa, dan utilitas sebesar $6.000. Yang diminta, susunlah anggaran untuk aktivitas pembelian. Anggaran pembelian pada gaji sebesar $200.000 karena ada 5 petugas, sedangkan 1 petugas digajinya sebesar $40.000. Jadi 40.000 dikali 5 sebesar $200.000. Terus perlengkapan pada order pembelian sebesar $15.000. Penyusutan pada meja kerja dan kantor sebesar $5.000. Ruang kerja, sewa, dan utilitas sebesar $6.000. Di total $226.000. Penganggaran fleksibel aktivitas. Penganggaran fleksibel aktivitas merupakan perkiraan mengenai biaya yang akan menjadi biaya aktivitas sesuai dengan perubahan output. Dalam pendekatan berbasis tradisional, biaya yang dianggarkan untuk aktivitas aktual diperoleh dengan mengasumsikan pemicu berbasis unit tunggal di semua biaya. Dapat dilihat pada cornerstone 11.10. Mengapa anggaran fleksibel aktivitas membandingkan antara hasil aktual atas sebuah aktivitas dan jumlah yang telah dianggarkan atas produksi aktual? Anggaran fleksibel aktivitas lebih unggul dibandingkan dengan anggaran aktivitas statis, karena anggaran fleksibel aktivitas membandingkan antara anggaran dan hasil aktual untuk tingkat aktivitas yang sama. Informasi yang didapat terkait 4 aktivitas overhead untuk Hellman Company disajikan pada tabel berikut. Yang diminta adalah, buatlah anggaran fleksibel berbasis aktivitas untuk tingkat-tingkat produksi tersebut. Pemicu jam mesin. Pada pemeliharaan, biaya tetap sebesar $20.000. Tarif variabel sebesar 5,50. Dan untuk menghitung di 32.000 unit dengan cara biaya tetap ditambah dengan tarif variabel yang dikali dengan 8.000, yaitu sebesar 64.000. Dengan menghitung di 64.000 unit dengan cara biaya tetap ditambah dengan variabel dikali dengan 16.000, yaitu sebesar 108.000. Pada mesin, biaya tetapnya sebesar 15.000. Tarif variabel sebesar 2,0. Cara perhitungan di 32.000 unitnya, yaitu biaya tetap ditambah dengan biaya variabel yang dikali dengan 8.000, yaitu sebesar 31.000. Cara menghitung di 64.000 unit, yaitu biaya tetap ditambah variabel dikali dengan 16.000 sebesar 47.000. Subtotal pada pemicu jam mesin di biaya tetap sebesar 35.000. Pada tarif variabel sebesar 7,50. Pada 32.000 unit sebesar 95.000. Pada 64.000 unit sebesar 155.000. Pemicu jumlah setup. Pada setup di biaya tetap sebesar 0. Di tarif variabel sebesar 1.800. Cara menghitung di bagian 32.000 unit adalah biaya tetap ditambah dengan variabel dikali 25, yaitu sebesar 45.000. Cara menghitung di bagian 64.000 unit adalah biaya tetap ditambah dengan variabel dikali dengan 30, yaitu sebesar 54.000. Pada pemeriksaan, biaya tetap sebesar 80.000. Tarif variabel sebesar 2.100. Cara menghitung di bagian 32.000 unit adalah biaya tetap ditambah dengan tarif variabel dikali 25, sebesar 132.500. Perhitungan pada 64.000 dengan cara biaya tetap ditambah dengan
tarif variabel dikali 30, yaitu sebesar 143.000. Subtotal pada jumlah setup di biaya tetap sebesar 80.000. Di variabel 3.900. Di 32.000 unit sebesar 177.500. Di 64.000 unit sebesar 197.000. Pemicu jumlah order pembelian. Pada pembelian, di biaya tetapnya sebesar 211.000, di tarif variabel sebesar 1,0. Perhitungan pada 32.000 unit dengan cara biaya tetap ditambah dengan tarif variabel dikali 15.000, yaitu sebesar 226.000. Pada 64.000 unit dengan cara biaya tetap ditambah dengan tarif variabel dikali 25.000, yaitu sebesar 236.000. Total keseluruhan di 32.000 unit sebesar 498.500. Di bagian 64.000 unit sebesar 588.000. Menyiapkan laporan kinerja berbasis aktivitas. Laporan kinerja berbasis aktivitas memberikan keleluasaan kepada para manajer untuk membandingkan antara hasil aktual yang dianggarkan berdasarkan aktivitas demi aktivitas. Laporan ini memberikan pengendalian yang lebih baik dibandingkan dengan jumlah pengeluaran secara keseluruhan. Informasi yang didapatkan, tingkat aktivitas aktual adalah bagian pertama untuk setiap aktivitas yang tercantum dalam Cornerstone 11.10 sebagai contoh. Biaya yang dianggarkan untuk pemeliharaan akan menggunakan dasar 8.000 jam mesin dan akan sama dengan $64.000. Yang diminta, buatlah laporan kinerja berbasis aktivitas. Solusi. Perhatikan, untuk laporan kinerja ini, masukkan saja biaya aktual seperti yang disajikan dalam tabel. Kemudian, masukkan biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas yang dipersyaratkan. Varian anggaran adalah selisih antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan. Jika biaya aktual lebih besar dari biaya yang dianggarkan, varian anggaran tidak menguntungkan. Jika biaya aktual lebih rendah daripada biaya yang dianggarkan, maka varian anggarannya menguntungkan. Dilihat dari data di bawah ini, sudah tertera pemeliharaan, mesin, pemeriksaan, setup, pembelian. Nah, semuanya sudah dijumlah sesuai dengan biaya aktual, biaya dianggarkan, dan varian anggaran. Di sini total biaya aktual yaitu sebesar $476.000, biaya yang dianggarkan yaitu sebesar $498.500, dan varian anggaran yaitu sebesar $22.500. Dilihat dari total biaya aktual dan biaya yang dianggarkan, biaya dianggarkan lebih besar dibandingkan biaya aktual, maka varian anggaran yang dihasilkan menguntungkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.